Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisil kitabullah khairal hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umuri muhdatsatuha wa qala muhdatsatu bid'atin wa qala bid'atin din dolalan wa qala dolalan din nar. Ya masyaral muslimin wal muslimah ikhwanu fiddin rahimani rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu bahasan singkat yang saya akan utarakan di kesempatan pada malam hari ini kepada pemirsa muslimin dan muslimat yang mendengarkan sedikit dakwah atau tausiah amanah yang kami dapatkan dari beberapa hadis dan Al-Quran. Dari satu pembahasan mengenai wajibnya kita mendirikan sholat, karena sholat adalah salah satu tiang agama, salah satu fondasi agama, dan sholat adalah penentu kita di muka bumi ini, muslim atau non muslim, karena dilihat dari sholatnya. Dan ketakwaan seseorang dan keimanan seseorang pun bisa dilihat dari dia melaksanakan atau mengerjakan sholat sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, sholatlah seperti aku sholat. Jadi dalam sholat ada beberapa penafsiran atau suatu pengertian mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan di dalam sholat ada bacaan dari surat Al-Fatihah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dari bahasan ini kita bisa mentelaah mengatakan sholat dapat menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kebanyakan sekarang kita perhatikan ada beberapa orang yang rajin sholat, tetapi perbuatan keji dan mungkar tetap berjalan. Dan juga dalam bacaan Al-Quran mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tetapi dia meminta jalan yang lurus. Tetapi setelah dia keluar dari sholatnya, keluar dari masjid, dia tidak berjalan dengan lurus, maksudnya perbuatannya tidak lurus lagi dan berbelok kembali ke arah yang dilarang oleh agama. Jadi definisi daripada sholat yaitu, kalau saya telah
Sebenarnya sholat itu hanyalah untuk kita kepada Allah. Satu, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia terkecuali beribadah kepadaku. Ternyata kalau kita perhatikan, banyak manusia diciptakan oleh Allah dan jin pun diciptakan oleh Allah, banyak yang tidak beribadah. Padahal di situ mengatakan tidak diciptakan, ternyata tetap diciptakan. Nah, di sini kita akan membahas kembali, tapi kita akan membahas masalah sholat dulu. Jadi definisi sholat itu adalah satu, untuk menjatuhkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menghapuskan segala dosa kesalahan kita kepada Allah atau kepada manusia. Dan secara lahiriah kita sudah meminta maaf kepada manusia dan meminta ampun kepada Allah. Itulah namanya artinya sholat, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Kenapa sholat itu diadakan 5 kali sehari? Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Itulah Allah memberikan kasih sayang kepada umatnya melalui Nabi Muhammad SAW, memberikan jumlah sholat 5 kali. Padahal sholat itu lebih dari itu kalau dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Nabi Musa, aku diperintahkan 50 kali sehari mengerjakan sholat. Kata Nabi Musa, tidak akan bisa karena umatmu lebih kecil dari umat saya. Umat saya orangnya besar-besar, tidak mampu. Jadi naiklah lagi Nabi Muhammad ke ars Allah meminta, akhirnya dapat menjadi sehari 5 kali. Disitulah Allah mengatakan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan mana lagi yang engkau dustakan? Maksud Allah apa? Kita diberikan kesempatan minta ampun kepada Allah selama 5 kali 1 hari. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah benar-benar kepada Allah dan jangan kau mati dalam keadaan tidak Islam. Jadi kita wajib mati dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya? Itulah kita akan mengerjakan sholat. Karena sholat satu ke sholat yang lain akan menutup daripada kesalahan kita. Contoh, kita menjalankan sholat zuhur. Di dalam sholat zuhur, setelah itu pasti kita akan berbuat keji dan mungkar, entah tahu menipu, entah tahu berzina, entah tahu maling, atau perbuatan yang mungkar. Setelah itu sholatlah kita di habis zuhur ke asar. Ternyata kita minta ampun kan, karena Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim. Allah Maha mengampun. Dosa-dosa kita segunung Uhud pun akan diampuni kalau kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu yang tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasyiriktu billah, syirik kepada Allah. Nauzubillah. Dan itu pun kita harus mengadakan taubat nasuha untuk bisa menghindarkan diri kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, definisi dari sholat itu adalah sholat satu, menjatuhkan kewajiban kita kepada Allah, karena Allah mengatakan tidaklah diciptakan jin dan manusia dan kecuali dia beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan yang kedua, bertobatlah segera kepada Allah. Walaupun dosamu segunung Uhud, Allah akan mengampunimu sekarang juga. Karena pernah terjadi, para malaikat mengatakan, Nabi Muhammad meminta kepada malaikat, ya malaikat sampaikan kepada Allah, bagaimana kalau orang berbuat dosa, apakah dia langsung diampuni, apakah dia tunggu 1 tahun atau 1 bulan atau 1 minggu. Ternyata Allah Maha Pengampun, walaupun dia berbuat dosa segunung Uhud dan hari itu dia
bertobat atau sholat, dia akan diampuni dosa-dosanya. Disitulah definisi daripada sholat, memohon ampun daripada perbuatan keji dan mungkar, di antara zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Dan apabila seseorang tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan sholat zuhur, asar, dan maghrib, atau zuhur, asar, dan dia mati di hari di waktu maghrib, maka dia akan termasuk orang-orang yang kafir atau kufur. Na'udzubillah. Dan Allah tidak akan menghitung amalan-amalan yang lain, dan dia akan dimasukkan binar dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi definisi dari sholat itu sebenarnya pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus meminta bimbingan dan berkahnya kepada Allah untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin yang sedikit ini bisa mentelaah, membuka pikiran kita, apa sih artinya sholat itu. Sholat itu adalah untuk diri kita sendiri kepada Allah, untuk mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah. Ibaratnya diri kita ini adalah sebuah gelas. Apabila diisi kopi terus akan menjadi hitam. Tapi kalau diisi dengan air putih akan bening. Disitulah hati kita. Jadi hati kita diisi kopi 1 gelas, diisi air putih 2 gelas, insya Allah yang hitam tidak akan kelihatan lagi dan menjadi bening seperti kaca. Dan disitulah kita wajibnya mengerjakan sholat, karena sholat tidaklah susah untuk kita kerjakan, dan ibadah pun harus dipaksa. Jangan sampai kita tidak melaksanakan, karena dengan dipaksa kita akan bisa terus berbuat kebaikan atau mengerjakan sholat. Mungkin sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kesalahan dan hilaf ada pada diri kami, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Akhirul dawana subhanaka wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.